jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli nangka. Lu jangan ngaku-ngaku pinter kalau belum bisa matematika. Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal latihan tentang turunan fungsi trigonometri. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, sebelum kita membahas soal-soalnya, kita perhatikan dulu rumus-rumus yang kita akan gunakan dalam memecahkan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, kita diminta untuk menentukan turunan dari fungsi Y sama dengan 3x pangkat 4 tambah sin 2x tambah cos 3x. Nah, kita turunkan langsung ya. Berarti Y aksen sama dengan turunan dari 3x pangkat 4 adalah 12x pangkat 3. Kemudian turunan sin 2x bisa kita tulis plus 2 cos 2x. Kemudian turunan cos 3x bisa kita tulis min 3 sin 3x. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika fx sama dengan min dalam kurung cos kuadrat x min sin kuadrat x, maka kita diminta untuk menentukan turunan f aksen x. Nah, kamu perhatikan di trigonometri ada rumus cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Oke, berarti soalnya yang tadi fx sama dengan min dalam kurung cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, ini bisa kita tuliskan menjadi fx sama dengan min cos 2x. Oke, berarti soal ini baru kita cari turunannya, yaitu f aksen x sama dengan min dalam kurung min 2 sin 2x, atau bisa kita tuliskan 2 sin 2x. Nah, kamu ingat di trigonometri juga ada rumus, yaitu sin 2x sama dengan 2 sin x dikali cos x. Berarti soal ini bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali 2 sin x kali cos x. Berarti sama dengan 4 ya sin x kali cos x. Berarti kalau kita lihat dari pilihannya, jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan soal berikut ini. Jika fx sama dengan sin x dikali cos 3x, kita diminta menentukan nilai f aksen pi per 6. Nah, ini bentuknya mirip dengan, yaitu fx sama dengan u dikali v ya. Berarti kita misalkan u-nya itu adalah sin x ya, maka u aksennya adalah cos x. Kemudian kita misalkan v-nya itu adalah cos 3x, maka v aksennya adalah min 3 sin 3x. Oke, maka ingat f aksen x-nya itu sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Nah, kita substitusi nilainya ya. Berarti u aksen itu adalah cos x ya dikali v-nya cos 3x. Ditambah u-nya adalah sin x ya dikali v aksennya min 3 sin 3x. Oke. Nah, sekarang karena ditanya nilai ya, langsung aja, tidak usah kita sederhanakan lagi. F aksen pi per 6 itu kan pi per 6 bisa kita tulis sudutnya 30 derajat. Berarti ini bisa kita tulis F aksen 30 derajat sama dengan cos 30 dikali cos 90. Ditambah, ini menjadi sin 30 dikali dalam kurung min 3 sin 90. Oke, kita lanjutkan. Ini menjadi setengah akar 3 dikali 0 ditambah setengah dalam kurung min 3 dikali 1. Berarti sama dengan 0 dikurang 3 per 2 sama dengan min 3 per 2 atau min 1,5. Jadi jawaban yang tepat yang C. Oke.
Alhamdulillah. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Turunan pertama dari Y sama dengan 1/4 sin 4X adalah, nah kita langsung gunakan ya sifat turunan trigonometri, yaitu Y aksen sama dengan, ini menjadi 4 dikali 1/4 cos 4X. Berarti Y aksen sama dengan cos 4X. Jadi jawaban yang tepat yang D. Alhamdulillah. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fx sama dengan akar pangkat 3 dari sin kuadrat 3x. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, nah ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat ya. Berarti menjadi fx sama dengan dalam kurung sin 3x pangkat 2/3. Nah, kemudian baru kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan 2/3. Kemudian sin 3x, pangkatnya berkurang 1 menjadi min 1/3, dikali turunan sin itu cos 3x, dikali turunan 3x itu 3. Oke, berarti ini bisa kita coret 3-nya ya. Nah, berarti f aksen x bisa kita tulis 2 cos 3x, ini saya pindahkan ke bawah, pangkatnya biar positif, per, ya dalam kurung sin 3x pangkat 1/3. Nah, ternyata belum ada jawaban yang bisa kita pilih. Nah, ini kita ubah lagi menjadi f aksen x sama dengan 2 cos 3x. Nah, ini biar ada temennya, maka saya tuliskan di sini sin 3x. Ya, karena ini 1/3, ini 1, maka saya kalikan dengan 1 per dalam kurung sin 3x pangkat min 2/3. Oke, sekarang kita ubah lagi. Ini menjadi f aksen x sama dengan 2. Ini adalah kotangen 3x. Nah, ini pangkatnya kita naikkan ke atas menjadi dalam kurung sin 3x pangkat 2/3. Berarti kalau kita tuliskan menjadi 2 kotangen 3x, ini menjadi akar pangkat 3 dari sin kuadrat 3x. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan turunan dari Y sama dengan sin pangkat 3 dalam kurung 2x min 4. Nah, kita gunakan turunan rantai untuk menyelesaikan soal ini ya. Berarti Y aksen sama dengan 3 sin pangkatnya berkurang 1 menjadi 2 dalam kurung 2x min 4. Ya, dikali turunan sin adalah cos 2x min 4 dikali 2. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi 6 cos 2x min 4 dikali sin kuadrat dalam kurung 2x min 4. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin kuadrat dalam kurung 8x min 2pi. Berarti kita tuliskan f aksen x sama dengan 2 sin dalam kurung 8x min 2pi. Nah, turunan sin adalah cos dalam kurung 8x min 2pi gitu ya, dikali turunan 8x min 2pi adalah 8. Berarti kita perhatikan, nah, bentuk ini ya, ini ya, ingat bentuk mirip dengan sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x gitu ya. Berarti kalau kita ubah, ini bisa kita tuliskan menjadi 8 sin 2 dalam kurung 8x min 2pi. Atau kita sederhanakan menjadi 8 sin dalam kurung 16x min 4pi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos pangkat 3x. Nah, ini kita tuliskan turunannya menjadi f aksen x sama dengan ya 3 cos kuadrat x. Kemudian turunan cos itu menjadi min sin x gitu ya, turunan x 1. Boleh kita tulis seperti ini ya. Kemudian ini kita uraikan menjadi 3 cos x dikali cos x ya,
dikali min sin X. Nah, kemudian boleh minusnya kita kedepankan ya. Berarti menjadi min 3 cos X dikali cos X dikali sin X. Nah, sekarang kamu perhatikan ini bentuknya ya, sekali lagi ada bentuk sin 2X itu sama dengan 2 sin X dikali cos X. Berarti kalau saya tuliskan sin X kali cos X ini menjadi setengah sin 2X. Oke, berarti soal ini bisa kita tuliskan min 3 cos X dikali setengah sin 2X. Atau sama dengan min 3/2 cos X dikali sin 2X. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos kuadrat 3x tambah 6. Kita turunkan langsung ya, menjadi f aksen x sama dengan 2 cos dalam kurung 3x tambah 6. Turunan cos adalah min sin, berarti jadi min sin dalam kurung 3x tambah 6 dikali turunan 3x tambah 6 kali 3. Oke, nah sekarang kamu perhatikan bentuk ini kita ubah menjadi sin 2x gitu modelnya ya. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi min 3 sin 2 dalam kurung 3x tambah 6. Berarti menjadi min 3 sin dalam kurung 6x tambah 12. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk soal ini kita diminta untuk menentukan turunan dari fx sama dengan dalam kurung 3x kuadrat min 5 dikali cos x. Nah, kalau kamu perhatikan, ini bentuknya mirip dengan bentuk fx sama dengan u kali v ya. Berarti kita misalkan u-nya itu sebagai 3x kuadrat min 5, berarti kita dapatkan u aksennya sama dengan 6x. Kemudian kita misalkan v-nya itu adalah cos x, berarti kita dapatkan v aksennya adalah min sin x. Oke, maka fx sama dengan u kali v. Nah, f aksen x-nya itu bisa kita tuliskan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Berarti kita substitusi nilainya, u aksennya tadi adalah 6x ya, dikali v-nya itu adalah cos x ditambah ya u-nya adalah dalam kurung 3x kuadrat min 5 dikali min sin x. Berarti kalau kita teruskan menjadi 6x kali cos x dikurang dalam kurung 3x kuadrat min 5 kali sin x. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan turunan dari fx sama dengan sin kuadrat dalam kurung 2x min 3. Nah, kita gunakan turunan rantai ya. Jadi f aksen x sama dengan 2 sin 2x min 3. Turunan sin adalah cos dalam kurung 2x min 3 dikali turunan 2x min 3 adalah 2. Oke, berarti ingat ini bentuknya mirip dengan sin 2x. Berarti bisa kita tulis 2 sin 2 dalam kurung 2x min 3. Atau kita lanjutkan menjadi 2 sin dalam kurung 4x min 6. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Diketahui fx sama dengan 1 tambah sin x pangkat 2 dikali 1 tambah cos x pangkat 4. Kita diminta untuk menentukan nilai f aksen pi per 2. Nah, kalau kamu perhatikan bentuk fx ini ya, ini adalah bentuk u kali v ya. Berarti kita cari dulu u-nya. U-nya itu adalah 1 tambah sin x ya, pangkat 2. Nah, karena dicari nilai, kita langsung ganti x-nya dengan pi per 2 atau 90. Jadi 1 tambah sin 90 kuadrat sama dengan 1 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, kemudian u aksennya, nah kita turunkan ini menjadi 2 dalam kurung 1 tambah sin x pangkat 1 dikali
cos X gitu ya. Kita ganti nilainya menjadi 2 dalam kurung 1 tambah sin 90 dikali cos 90. Berarti sama dengan 2 dalam kurung 1 tambah 1 dikali 0 sama dengan 0. Oke, kita cari V-nya. V-nya itu adalah 1 tambah cos X pangkat 4. Kita ganti menjadi dalam kurung 1 tambah cos 90 pangkat 4 sama dengan 1 tambah 0 pangkat 4 sama dengan 1. Dan V aksennya menjadi 4 dalam kurung 1 tambah cos X pangkat 3 dikali min sin X. Kita ganti X-nya menjadi 4 dalam kurung 1 tambah cos 90 pangkat 3 dikali dalam kurung min sin 90. Berarti kalau kita lanjutkan jadi 4 dalam kurung 1 tambah 0 pangkat 3 dikali min 1 sama dengan min 4. Oke, sekarang kita tentukan ya F aksen X-nya, berarti kan rumusnya U aksen V ditambah U kali V aksen. Kita ganti U aksennya, nilainya ada 0 dikali V-nya 1 ditambah U-nya 4 dikali V aksennya min 4. Berarti jawabannya min 16 atau pilihan tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, kamu perhatikan fx sama dengan sin x tambah cos x per sin x. Nah, ini fx-nya kalau kamu perhatikan bentuknya mirip dengan u per v ya. Berarti kita cari dulu nilai u-nya. U-nya adalah sin x tambah cos X. Berarti kalau kita ganti nilainya menjadi sin 90 ditambah cos 90 itu sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Ya. Kemudian kita cari U aksennya. U aksennya berarti menjadi cos X ya dikurang sin X. Kalau kita ganti menjadi cos 90 dikurang sin 90. Berarti sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1. Oke, sekarang kita lihat V-nya itu adalah sin X ya. V sama dengan sin X. Berarti kalau kita ganti menjadi sin 90 sama dengan 1. Maka V aksennya sama dengan cos X sama dengan cos 90 sama dengan 0. Oke, berarti kita cari turunannya. F aksen X ingat menjadi U aksen V min U kali V aksen per V kuadrat. Kita ganti nilainya. U aksennya adalah min 1 dikali V-nya 1 dikurang U-nya adalah 1 dikali V aksennya 0 per V kuadrat berarti 1 kuadrat. Berarti sama dengan min 1 dikurang 0 per 1 sama dengan min 1. Jawaban yang B. Oke. Mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fx sama dengan 1 tambah cos x per sin x. Nah, kalau kamu perhatikan, fungsi ini mirip dengan U per V ya. Berarti kalau kita tentukan, nah, U-nya itu adalah 1 tambah cos x, maka U aksennya adalah min sin X. Oke, kemudian kalau V-nya itu adalah sin X, maka V aksennya adalah cos X. Oke, kita gunakan F aksennya, berarti menjadi F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke, kita ganti nilainya ya, berarti U aksen itu adalah min sin X, dikali V-nya itu sin X, dikurang U-nya itu 1 tambah cos X, dikali V aksennya cos X ya. Kemudian jangan lupa bawahnya V kuadrat, berarti bisa kita tuliskan sin kuadrat X. Oke, berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi min sin kuadrat X, dikurang cos X, dikurang cos kuadrat X ya. Bawahnya bisa kita tuliskan per ini menjadi sin
kuadrat X. Oke, sekarang kamu perhatikan, ini bisa kita gabungkan min dalam kurung sin kuadrat X tambah cos kuadrat X min cos X ya. Nah, bawahnya tetap per, ya, kita tuliskan sin kuadrat X. Berarti kalau kita lanjutkan di sebelah sini ya, ini menjadi min 1 min cos X. Nah, bawahnya menjadi sin kuadrat X. Nah, ini kalau kita keluarkan minusnya, min 1 ya, tambah cos X. Nah, ini kamu perhatikan, ini bisa kita tulis 1 min cos kuadrat X. Berarti kalau kita tuliskan faktornya, ini kan bisa ditulis min dalam kurung 1 tambah cos X per bawahnya ini menjadi 1 min cos X dikali 1 plus cos X. Berarti, nah ini bisa kita coret ya. Nah, berarti kita lanjutkan menjadi min 1 per 1 min cos X, atau bisa ditulis 1 per cos X min 1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Fx sama dengan sin AX plus cos BX. Kemudian f aksen 0 sama dengan B. Dan f aksen pi per 2A sama dengan min 1. Kita diminta untuk menentukan nilai A tambah B. Nah, sekarang kita tentukan dulu turunan f aksen X ya. Berarti sama dengan A cos AX ya, dikurang B sin BX. Oke, nah sekarang dari soal kita ketahui f aksen 0 itu sama dengan B. Maka kita tulis jadi A cos, ya, X diganti 0 berarti jadi cos 0 dikurang B sin 0 sama dengan B. Berarti ini menjadi A kali 1 dikurang B kali 0 sama dengan B. Berarti nilai A sama dengan B. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kamu perhatikan dari soal f aksen dalam kurung pi per 2A itu nilainya min 1. Atau bisa kita tulis f aksen ya 90 per A nilainya sama dengan min 1. Nah, ini kalau kita substitusi ya ke fungsi turunannya, berarti kita ganti menjadi A dikali cos ya 90 per A ya dikali A gitu ya, dikurang ya A-nya sama dengan B, ingat berarti ini kita tulis B-nya kita ganti A menjadi A dikali sin 90 per A juga dikali A sama dengan min 1. Nah, ini kita coret A-nya ya. Nah, seperti ini. Berarti tinggal A dikali cos 90 dikurang A dikali sin 90 sama dengan min 1. Berarti 0 dikurang A kali 1 sama dengan min 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Berarti kesimpulan kita A tambah B sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan tentang soal-soal latihan turunan fungsi trigonometri telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.